Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan model ADI dalam penelitian dan pengembangan sebuah media pembelajaran praktik untuk otomotif yang mungkin nanti akan ditujukan untuk pendidikan vokasional ya. Di sini kita akan menjelajahi setiap tahapan model ADI secara rinci, mulai dari analisis hingga evaluasi. Nanti juga akan disertakan contoh aplikasinya dalam konteks pembelajaran otomotif. Agenda hari ini ya mencakup 5 tahapan utama, yaitu model A, D, D, I, E. Yang pertama adalah analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dalam setiap tahap nanti akan saya perkenalkan dengan contoh aplikasi spesifik dalam pengembangan media pembelajaran praktik otomotif untuk pendidikan vokasional. Pada tahap analisis, yang pertama, ini akan berfokus pada pengumpulan data ya. Data kebutuhan mahasiswa dan identifikasi masalah dalam pembelajaran praktik untuk otomotif. Di sini analisis ini sangat penting yang fungsinya untuk memastikan media yang nanti akan dikembangkan relevan dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran khususnya di otomotif. Dalam melakukan survei ya dan observasi untuk memahami kebutuhan belajar mahasiswa ini sangat penting ya. Data nanti yang akan diperoleh akan membantu kita dalam merancang media yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam praktik otomotif ya. Jadi nanti yang perlu dilakukan salah satunya adalah yang penting melakukan survei kebutuhan dulu, kemudian observasi ya. Jadi kita harus melakukan ini semua ya. Survei itu bisa dilakukan melalui angket secara terbuka kepada siswa ya, bisa melalui ke mahasiswa juga bisa. Kemudian kalau observasi ini juga bisa nanti terjun langsung ke lapangan, wawancara, bertemu dengan siswa ataupun guru, dan ataupun nanti juga bisa melalui sebuah dokumen. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembelajaran praktik ya. Mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses pembelajaran praktik otomotif seperti keterbatasan sarana atau metode pembelajaran yang kurang efektif untuk menemukan solusi terbaik melalui pengembangan media pembelajaran. Nah, memang ya dari hal ini, tapi jangan jadikan sebuah masalah keterbatasan itu menjadi satu landasan utama ya. Contohnya misalkan, kenapa kita mengembangkan media itu? Kenapa Anda mengembangkan media itu? Ya, jawabannya misalkan karena di lab tersebut belum ada gitu. Jadi kalau misal alasannya utamanya adalah karena belum ada atau mungkin jumlahnya hanya sedikit ya, itu berarti penelitian kita kurang memiliki landasan yang kuat, karena ketika misalkan dari laboratorium itu mengadakan pembelian ya untuk membeli perangkat media pembelajaran, maka mungkin permasalahan itu akan selesai. Sehingga landasannya jangan hanya fokus pada kuantitas itu, tapi coba fokus pada kualitas dari media itu sendiri, kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan alasan lain, yaitu mungkin berupa metodologi ataupun proses pembelajaran yang lainnya. Kemudian berikutnya ya, setelah analisis kebutuhan ya, tahap berikutnya adalah merancang media pembelajaran dengan menentukan tujuan, indikator pembelajaran, serta desain materi yang sesuai untuk praktik otomotif. Dalam proses penyusunan tujuan dan indikator pembelajaran ya, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas ini tentu akan memberikan keberhasilan ya, membantu dalam pembuatan media pembelajaran yang terukur dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan mahasiswa dan kompetensi yang ditargetkan. Jadi ini penting sekali, tujuan dan indikator pembelajaran harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita nanti menyusun mengembangkan sebuah media pembelajaran. Jadi tujuannya jelas dulu apa yang ingin dicapai, sehingga pemahaman seorang mahasiswa nanti dalam mengembangkan media harus disesuaikan dengan
kurikulum yang ada. Jadi harus paham betul. Jadi harus ngobrol, berdiskusi dengan siswa maupun dengan gurunya sebagai penggunanya nanti. Dan indikator itu harus terukur ya. Harus membantu dalam proses mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa yang secara objektif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ataupun kebutuhan siswa itu. Dalam tahap berikutnya, desain materi dan format media praktik otomotif ya. Desain materi dilakukan dengan memperhatikan isi yang relevan dan pemilihan format media yang tepat untuk memberikan fasilitas pembelajaran praktik otomotif secara efektif dan menarik ya. Jadi dalam proses pembuatan desain materi ini ya, kita harus mempertimbangkan bukan hanya menariknya ya, bukan wah kita terlihat keren, tapi tidak memperhatikan keefektifan ataupun efisiensinya nanti ya. Itu juga harus diperhitungkan. Contohnya adalah juga melalui pertimbangan pembiayaan. Berikutnya, contoh aplikasi pembuatan storyboard dan modul interaktif ya. Storyboard dan modul interaktif ini dikembangkan sebagai rancangan awal sebuah media pembelajaran ya, berfungsi sebagai panduan visual dan juga konten pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam praktiknya ya. Nanti storyboard ini sebagai apa ya, baratnya ya rancangan visual yang membantu nanti kita ke depan itu isinya seperti apa gitu, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan dari pencapaian kompetensi tersebut. Kemudian juga termasuknya modul interaktif untuk pembelajaran ya, menyediakan konten pembelajaran yang menarik dan meningkatkan keterlibatan ya mahasiswa dalam praktik otomotif. Dalam pengembangan media pembelajaran untuk praktik otomotif, tahap pengembangan fokus pada pembuatan prototipe ya, dan integrasi teknologi, kemudian agar media pembelajaran otomotif ini dapat digunakan secara optimal dalam mendukung aktivitas praktik siswa. Nah, untuk pembuatan prototipe media pembelajaran ini dibuat berdasarkan desain yang telah dirancang ya, berdasarkan ya desain yang sudah disepakati ya, dan kemudian diuji coba diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pembelajaran otomotif ya. Pembuatan prototipe ini juga berdasarkan pada desain yang telah disepakati di awal ya dengan dosen pembimbing nanti, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran otomotif. Jadi harus melihat kurikulumnya juga ataupun RPP-nya. Kemudian media yang sudah dibuat nanti diuji coba ya, baik di secara media pembelajarannya maupun secara alat evaluasinya ya. Ya, siapa yang melakukan uji cobanya, kepada siapa? Nanti salah satunya juga melibatkan para ahli dan juga para siswa dalam lingkup yang terbatas. Contoh misalkan di sekolah ada 4 kelas ya, nanti uji cobanya cukup 1 kelas. Uji coba prototipenya. Kemudian integrasi teknologi dan konten otomotif ya. Integrasi teknologi modern dalam media pembelajaran seperti simulasi ya dan multimedia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran praktik otomotif ya. Tentunya memang apalagi di era-era digital sekarang ya, teknologi seperti ini memang sangat sekali dibutuhkan ya. Beberapa teknologi di luar negeri memang di negara maju untuk konten-konten yang berbasisnya digital itu sudah sangat maju sekali, bahkan menggunakan virtual reality ataupun augmented reality. Namun memang biaya yang dibutuhkan untuk membuat media yang seperti itu ya, berbasis digital itu memang investasinya sangat mahal. Nah, beberapa contoh ya. Ini yang pertama adalah contoh aplikasi ya, pengembangan aplikasi simulasi mesin otomotif ya. Contoh pengembangan media berupa aplikasi simulasi otomotif yang memungkinkan mahasiswa memahami komponen dan fungsi mesin secara interaktif dan praktis sebelum praktik langsung dimulai. Nah, ini memang ya sebagai simulasi untuk pengenalan awal ya. Pemahaman fungsi mesin sebelum praktik dibayangkan. Baik yang nanti menggunakan animasi ya, virtual reality dan macam-macam. Tapi tujuannya jelas adalah pemahaman pada siswa. Dalam tahap implementasi ya, meliputi penggunaan media pembelajaran dalam kelas dan
bengkel serta pendampingan mahasiswa agar dapat memaksimalkan pemanfaatan media tersebut selama praktik otomotif. Di dalam tahap implementasi ini, penggunaan media pembelajaran dalam kelas dan bengkel ya, media pembelajaran nanti digunakan secara aktif dalam kegiatan teori maupun praktek, baik nanti di dalam bengkel maupun dalam kelas, agar contohnya ya dapat membantu siswa dalam menghubungkan konsep dengan aplikasi langsung di lapangan ya. Jadi kalau bisa memang media pembelajaran itu memberikan kemudahan siswa dalam belajar, tentunya juga memudahkan guru dalam penyampaian materi ya. Selain itu ya, selain memudahkan juga memancing siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi memang orientasinya adalah siswa yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Gitu. Kemudian untuk pendampingan siswa dalam penggunaan belajar ya, mahasiswa nantinya, pendampingan oleh pengajar atau mentor sangat penting dalam hal ini. Kenapa demikian ya? Hal ini untuk memastikan ya agar siswa ataupun mahasiswa nanti dapat mengoperasikan media pembelajaran dengan baik. Dan juga nanti diharapkan ya siswa ataupun mahasiswa memahami konten yang disajikan selama praktik otomotif itu. Contoh aplikasinya ya, atau contoh aplikasi dalam implementasi adalah pelaksanaan praktik langsung yang menggunakan media baru seperti aplikasi interaktif yang mendukung pemahaman dan keterampilan siswa dalam bidang otomotif ya. Nanti dipandu bagaimana pengimplementasinya. Dalam tahap evaluasi, ya, proses penguji validitas dan reliabilitas media serta mengumpulkan data efektivitas pembelajaran guna memastikan media ini dapat memenuhi tujuan belajar secara optimal. Ya. Dalam uji validitas ini ya, dalam uji validitas dan reliabilitas media dengan melibatkan para ahli dan pengguna untuk memastikan media pembelajaran memenuhi standar kualitas dan dapat digunakan secara efektif ya. Nanti bisa menggunakan angket contohnya ya. Kalau misalkan nanti mau uji isi ya, validitas angketnya yang digunakan untuk menyebar ke siswa itu juga divalidasi. Kemudian media yang dibuat itu juga divalidasi dan reliabilitasnya. Kemudian untuk pengumpulan data efektivitas pembelajaran ya, yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi, kuesioner atau wawancara guna untuk mengetahui bagaimana dampak media pembelajaran yang sudah dikembangkan terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi belajar siswa itu sendiri ya. Ada 3. Nah, dari sini secara singkat ya kita simpulkan bahwa model ADI nanti dapat memberikan sebuah kerangka kerja yang sistematis dalam pengembangan media pembelajaran praktik otomotif yang efektif melalui beberapa tahapan, yaitu ada tahap analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Kemudian media yang dihasilkan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan otomotif secara signifikan. Demikian ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa menjadi bahan dalam kita diskusi di kelas. Terima kasih.